Kalau saya untuk pakan sangat sederhana karena saya adalah memanfaatkan daripada limbah pertanian seperti jerami, terus tebon jagung. Dikala petani panen padi kan kita bisa memanfaatkan jerami. Iya. Kita jemur terus kita fermentasi di kandang jerami itu. Karena sumber daya alam bisa kita manfaatkan, kenapa kok kita harus beli pakan? Nah, Betul. itu kan sangat sangat keliru. Tujuan kita untuk beternak adalah komen, and subscribe, serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Indra Yusa Channel. Selamat menonton guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel. Pagi hari ini kita kembali kunjung ke breeding sapi ini. Bapaknya sudah di sini. Coba geser sini Pak, biarin agak iup. Coba Pak perkenalkan dengan Bapak siapa Pak? ya, perkenalkan saya Abdul Manani, berasal dari Kampung Sedangasih, Kecamatan Sedangagung, Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah. Sedangasih ini ya Pak ya. Sedangasih. Dusun berapa nih Pak Sedangasihnya Pak? Ini dusun 5. Dusun 5. Iya, Ini sekarang breeding ya. breeding. Berapa indukan ini? 2. Ini 2. 2 indukan. Tadinya ada 6, cuman 3 bulan yang lalu saya jual untuk biaya anak kuliah di Jogja. Anak kuliah di Jogja. Coba ceritakan sih pengalaman awal mula ternak sapi dari tahun berapa sampai ini. Coba ceritakan sih Pak, Ya, pengalamannya. Saya melakukan ternak sapi itu di tahun 2013. Awalnya saya itu beli sapi jantan, kurang lebih umur 1 tahun. Tujuannya adalah untuk penggemukan. Namun setelah saya analisa ada 7-8 bulan, ya sebetulnya sih ada tumpangan, cuman nipis. Karena kalau penggemukan itu kan diperlukan pakan tambahan seperti konsentrat. Sedangkan di sini untuk beli pakan tambahan itu ya habis di ongkos karena sangat jauh dari pabrik pakannya. Nah, terus 1 bulan kemudian saya beralih ke breeding. Alhamdulillah pada saat itu saya masukkan induk 4 dan 1 tahun itu udah menjadi 8 dalam arti anak-anaknya seumur kurang lebih 7-8 bulan kita jual, terus bisa untuk nambah indukan lagi. Kalau jantan seperti ini kalau sekitar 7 bulan itu udah mencapai 12,5 ini. 12,5. Iya. Ini anaknya jantan apa? Ini jantan ini. Jantan. Iya. Terus Pak? Dari 2013 di tahun 2016 alhamdulillah yang awalnya tadi indukan 4 itu menjadi 9 bahkan 12 ekor sapi. Nah, pada waktu itu saya ditawari lahan di Kota Batu. Lahan di sawit. Nah, akhirnya saya jual, saya nyisakan indukan 4. Nah, untuk bayar lahan tersebut. Alhamdulillah saya sebagai petani kalau enggak untuk ternak kayaknya nggak bisa untuk beli lahan. Seperti itu. Jadi sangat mahal. Memang benar filosofi Jawa, orang tua dulu mengatakan bahwa ternak itu adalah rojokoyo. Dalam arti siapapun petani yang melihara ternak ya pasti di situ ada kekayaan yang terkandung di dalam ternak tersebut, sehingga untuk ya bisa untuk beli lahan, untuk biaya anak sekolah. Termasuk saya juga nih yang tadinya 4 tinggal 2 induk ya untuk biaya anak sekolah juga di Jogja. Laku berapa itu yang dijual kemarin tuh yang untuk beli tanah itu? Untuk beli tanah saya jual dulu 6 ekor itu mencapai hampir 100 juta. Hampir 100 juta yang 6 ekor. 100 juta. Memang dari awal ternak sapi ini ya metal ya? Iya, dari awal memang saya udah sengaja untuk ternak sapi. Kalau untuk metal dan mosinya saya kurang paham, yang jelas sapi suntian. Iya. Sapi suntian. Ini anak yang mana ini? Ini anak induk yang ini. Yang ini yang kopior ini ya. Terus yang ini anak yang ini. Yang mana? Ini betina ini, Pak.
Yuk. Oh, yang Nah, oh berangus juga ya? Iya. Ini induknya ini. Berangus. Sudah berapa kali induk ini melahirkan? Ini 2 kali. Kalau ini baru sekali. Oh, ini yang barusan sekali nih. Iya, yang induknya udah saya jual. Yang ini. Ini tinggal anak-anakan semua. Anak-anakan semua ya. Di induk. Sekarang sudah jadi indukan. Nah, sapi berangus ini udah berapa kali? Ini udah 2 kali. 2 kali. Yang ini dari dia melahirkan sampai dia birahi lagi jaraknya berapa hari biasanya, Pak? Itu ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kadang-kadang birahi sapi itu nggak harus sih, nggak mesti sama. Iya. Mungkin tergantung daripada peranakan ataupun sumber pakan mungkin. Ini kemarin habis beranak sekitar umur 3 bulan udah berahi. Itu ya. Kalau yang ini umur 2 bulan berahi. Yang ini 2 bulan birahi. Nah, cara ngasih pakannya apa saja nih, Pak? Pakan yang disajikan. Kalau saya untuk pakan sangat sederhana karena saya adalah memanfaatkan daripada limbah pertanian seperti jerami, terus tebon jagung. Dikala petani panen padi kan kita bisa memanfaatkan jerami. Iya. Kita jemur terus kita fermentasi di kandang jerami itu. Karena sumber daya alam bisa kita manfaatkan, kenapa kok kita harus beli pakan? Nah, Betul. itu kan sangat sangat keliru. Tujuan kita untuk beternak adalah sumber penghasilan. Kalau kita bisa menekan pakan kita bisa cari di sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan, insya Allah nilai kita akan tambah dengan sendirinya untuk beternak itu. Itu. Cara ngajikan pakan itu dalam sehari itu berapa kali dan jam-jam berapa yang pas biasanya untuk sapi-sapi Bapak? Kalau sehari semalam saya jahikan pakan sampai 4 kali. Pertama pagi itu setelah subuh. Ya. Terus yang kedua sekitar jam-jam setengah 10 pagi. Setengah 10. Terus nanti yang ketiga itu di jam-jam 2 siang. Dan malamnya habis maghrib atau setelah isya itu. Itu ya. Iya. Kalau minumnya sendiri? Kalau minumnya pagi dan sore. Pagi sama sore. Pagi sama sore. Nah, jadi kalau yang dikasih pakan itu tadi berarti itu berupa jeraminya saja atau apa-apa saja yang diberikan untuk indukan-indukan sapi ini dan pedetnya? Untuk indukan itu untuk pakan jerami. Cuman kalau sekarang kan masih pasca panen, jadi kita bisa untuk cari jerami yang basah. Yang basah. Yang baru. Cuman kalau nanti setelah petani udah mulai tanam sampai nanti panen lagi, kita pakan dengan menggunakan jerami kering. Cuman kita fermentasi. Difermentasi. Dengan penumpuan itu kita semprot dengan cairan tetes tebu. Ya. Ditambah dengan garam. Terus nanti ditabur dengan dedak atau bekatul ya. Supaya bisa untuk nambah nilai proteinnya. Enggak bosan sapinya kalau makan hanya itu saja gitu. Ya alhamdulillah selama ini dari 2013 sampai sekarang, Pak. itu aja ya. Sapi juga nggak pernah keluar. Iya. Keluar langsung naik mobil. Ini? Iya. Sering digoyang nggak? Kita lihat keadaan, kalau emang sapi itu udah kotor baru kita biar. Oh, baru digoyang kalau dia udah kotor. Berarti kalau dia belum kotor belum digoyang ya? Kalau dia belum kotor belum kita goyang. Nah, cara nimpalnya nih? Nimpal kotoran? Iya. Cara nimpal kotoran sering saya lakukan 2 kali, pagi dan sore. Pagi sama sore. Dan alhamdulillah ini juga pupuknya saya manfaatkan untuk pupuk organik. Untuk sendiri untuk atau sendiri dijual? Untuk sendiri. Kadang-kadang ada teman yang membutuhkan, ya kami berikan, kami jual. Cuman tujuannya adalah untuk sendiri. Saya udah 5 tahun, Pak, tidak menggunakan kimia bercocok tanam padi. Semuanya dari ini semua ada ya? lahan setengah hektar itu. Lahan setengah hektar semuanya organik semua? Semuanya organik. Nah, itu salah satu keuntungan ternak, yaitu kotorannya itu. Itu salah satu? Salah satu. Selain dari situ? Pedetnya. Selain dari situ pedetnya. Pedetnya ya Pak ya. Terus di samping itu juga
Saya masak juga pakai biogas, Pak. Pakai kotoran ternak juga. Pakai biogas. Iya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk sumber gas kotorannya. Kotorannya. Iya. Di mana biogasnya? Ini di dapur ini ada. Ada ya? Iya. Nanti kita lihat ya, Pak ya. Iya, iya. Yuk kita lihat yang ini cara fermentasi apa namanya ini? Jeraminya, Pak. Sawah kita Iya. tumpuk. Nah, satu sap nanti kita semprot dengan cairan tetes tebu dan air dan dikasih garam tadi. Ini ya. Nah, terus kita tabur dengan dedak atau begatul. Begitu terusnya siap numpuk. Tapi ini nggak hancur ya? Nggak hancur. Nggak hancur ya? Remah kayak gini tapi nggak hancur, Pak. Tapi udah lemah dia ya? Udah remah. Nah, Oh iya ya? remah ini. Baunya wangi? Baunya wangi. Wangi ya? Nah, Nggak dikasih E4? kalau saya berusaha untuk tidak beli dari pabrikan, Pak. Bikin sendiri. Jadi bikin sendiri Nah, semua? itu tetes tebu dan apa namanya, saya campur dengan Yakult. Gimana? Yakult minuman anak itu. Iya, Yakul itu. Yakult dicampur dengan tetes tebu, dikasih ke satu drum yang isi 30 liter itu. Nah, bisa untuk bahan probiotiknya, pengganti daripada E4. Oh, itu pengganti. Iya. Jadi campurannya apa saja itu? Ya cuma Yakult Yakult. sama tetes tebu sama air. Itu. Yakult 2 botol, tetes tebu 1 liter, airnya 30 liter. Dapat ilmu itu dari mana itu? Dapat ilmu itu saya kan sering ketemuan dengan teman-teman petani organik. Ya. Jadi ya dari teman-teman pengalaman itulah yang kami dapat. Yang didapat ya. Iya. Jadi dimanfaatkan, dicoba. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi saling berkelanjutan ini, Pak. Kita punya ternak mengeluarkan kotoran sebelum jadi pupuk kita gunakan untuk biogas untuk masak. Nah, setelah limbah biogas nanti kita jadikan pupuk organik padat maupun cair, baru kita pupuk ke tanaman. Tanaman menghasilkan padi dan limbahnya jerami kita kasihkan ke sapi. Jadi saling putar simbiosis mutualisme. Betul. Coba kita lihat ini, Pak. Apa namanya itu? Biogasnya. Ya, ini Yuk. ini unit rangkaiannya, Pak. Unit rangkaiannya di sini. Ini ya? Ini yang untuk masukkan kotoran ini. Oh, masukkan kotoran itu ke sini. Kotoran ini masukkan ke sini. Terus Kita aduk dengan air ini. oh, diaduk ya. Ini kan air ini. Ya. Kita aduk di dalam sini. Aduk di dalam sini. Nah, setelah kayak lumpur itu, Iya. baru ini kita buka masuk ke sini, Pak, ke reaktor ini. Oh, masuk sini. Masuk ke reaktor ini. Nah, disinilah proses fermentasi gas. Fermentasi gasnya proses di sini, di tabung ini ya. Namanya gas metan. Iya. Nah, keluarnya untuk dikompor melalui pipa ini, pipa utama ini. Ini di sana ke rumah pakai saluran paralon yang setengah in. Oh, yang ke rumahnya untuk nyalurkan ke yang rumah. untuk kompor. Itu. Dapat ide-ide ini dari mana sih, ilmu-ilmu ini lagi? Dulu sebelum saya beternak di tahun 2012 saya baca koran, Pak. Oh, dari koran. Koran kalau nggak salah di namanya itu koran Media Pos apa ya? Iya, taruhlah di situ. Saya baca di situ pemanfaatan daripada limbah ternak. Nah, saya baca kok sangat menarik. Di situ ada nomor teleponnya. Saya telepon, nggak taunya orang Batanghari, namanya Pak Bardio. Orang Batanghari tempat kita ini ya. Ya itu bulan puasa. Saya bikin janji sama beliau, saya undang ke sini, mau beliau. Nah, akhirnya karena saya belum punya ternak, Iya. akhirnya saya kan harus bikin kandang dulu, pelihara ternak dulu. Baru pelihara ternak dapat berjalan 3 bulan, saya bikin ini. Bikin ini ya. Iya. Bikin ini sudah ilmu dari beliau ya. Iya. Itu. Baik. Dan alhamdulillah sampai sekarang dari tahun 2013 sampai tahun 2020 ini masih berfungsi. Masih ya. Masih berfungsi. Baik, terima kasih banyak ini Pak. Saya sudah diizinin untuk nge-review kandang, habis itu udah berbagi ilmu. Kira-kira apa yang perlu disampaikan dengan salam ngarit dan satu hobi ini? Iya. Mungkin untuk teman-teman semua, untuk para petani dan para peternak, sebetulnya di lingkungan kita itu banyak sekali
yang bisa kita manfaatkan, terutama limbah-limbah pertanian seperti jerami, seperti limbah tepung jagung dan lain sebagainya. Kita itu beternak tidak perlu susah ngarit dan tidak perlu harus diangon, karena lahan pertanian itu sekarang semakin sempit, lahan terbuka semakin sempit. Kita gunakan manfaat yang ada, itu juga akan menambah daripada pendapatan kita. Terus untuk ternak sendiri, selain dari breeding untuk pendapatan pedetnya, itu juga kotoran baik padat maupun cair itu bisa kita jadikan pupuk kompos padat dan organik. Dan alhamdulillah saya lakukan sudah hampir berjalan 5 tahun. Saya untuk petani itu, untuk tanam padi sudah lepas daripada pupuk dan obat kimia. Nah mungkin untuk teman-teman yang nanti punya ternak bisa dicoba, bisa dilakukan. Kuncinya adalah sabar dan tekun dan telaten, itu saja. Itu saja. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.